Nah, tayangan yang kedua, kita masuk ke topik mengapa manusia memerlukan pembaruan. Mungkin ada pertanyaan, sudahkah kamu membaca bagaimana asal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa? Yaitu di kitab Kejadian pasal 3. Sudah baca belum? Ya. Makanya tadi di awal kita disuruh membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ayat 24. Karena ini bagian-bagian dari uraian. Tapi kalau Anda rajin ke gereja, mulai dari sekolah minggu, remaja, sampai saat ini, berarti paling tidak Anda sudah punya gambaran bagaimana awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal 3 mencatat bahwa ular adalah binatang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, kata firman Tuhan. Kemudian ular menggoda Hawa, perempuan yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan dengan Adam. Nah, dalam percakapan di sekitar pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, akhirnya dikatakan Hawa menerima tawaran ular karena keinginannya untuk menjadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa juga dikatakan situ melihat buah pohon yang tampaknya sedap untuk dimakan, menarik hatinya karena dikatakan memberikan pengertian. Inilah awal mulanya dari bacaan itu bagaimana Hawa tidak taat kepada ketetapan Tuhan. Atau tepatnya dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, Hawa tidak hanya sekedar melanggar ketetapan Allah, tetapi juga ingin merebut takhta Allah. Karena dikatakan di situ dia ingin menjadi sama seperti Allah. Melampaui batas antara Allah dan ciptanya, yang mengakibatkan akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam perjanjian lama, keadaan ini disebut dengan kata pesya. Pesya itu artinya pemberontakan, atau ada kata khata, atau disebut dengan pelanggaran, atau ada kata awon, artinya perbuatan yang tidak senonoh. Atau ada kata kehilangan di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-20. Jadi keadaan inilah yang disebut dengan dosa. Paulus menyebut dosa dengan dikatakan ketidaktaatan, Roma pasal 5 ayat 19. Dan orang yang berdosa dikatakan sebagai musuh atau pembenci Allah. Itu Kolose pasal 1 ayat 21 dan Roma pasal 1 ayat 30. Seandainya dosa hanya sebatas tindakan, tentu saja akibatnya terbatas pada orang yang melakukannya saja. Ya. Tetapi dikatakan tidak demikian dengan ajaran iman Kristen. Dikatakan menurut Alkitab, dosa adalah sebuah pemberontakan, yaitu kuasa yang membelenggu manusia itu sendiri untuk melawan Allah. Dengan jatuhnya manusia atau kita ke dalam dosa, mustahil kita atau manusia dapat tinggal bersama dengan Allah di Taman Eden. Makanya dikatakan Allah mengusir mereka. Allah mengusir Adam dan Hawa, manusia yang pertama, dan tidak pernah mengizinkan mereka masuk ke dalam taman itu lagi. Itu Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Dosa yang dimulai oleh Hawa, kemudian akhirnya diikuti oleh Adam dan seluruh alam semesta dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Sehingga Allah telah mengingatkan Adam bahwa ketidaktaatan kita atau ketidaktaatan manusia akan mendatangkan kematian. Alkitab mencatat atas dosa. Misalnya, pertama dikatakan perempuan akan mengalami banyak kesusahan ketika mengandung dan kesakitan ketika melahirkan anaknya. Kemudian yang kedua, tanah terkutuk akan menghasilkan semak duri dan rumput. Yang ketiga, manusia akan bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya. Dan yang keempat, manusia akan kembali menjadi tanah atau mati. Jadi tidak kekal lagi. Ada batas hidupnya. Karena itu akibat dari pelanggaran atau dosa manusia. Jadi boleh dibilang manusia atau kita ini mengalami kematian secara rohani. Yaitu rusaknya hubungan dengan Allah. Sehingga manusia terlepas, terasing, terpisah dari Allah. Di Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ya.
Jadi dosa inilah yang membuat ada 4 hal. Hubungan manusia dengan Allah secara teologis itu terputus, rusak. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri secara psikologis itu rusak. Jadi manusia jadi takut ketemu dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama secara sosiologis juga rusak, saling menuduh Adam dengan Hawa. Kemudian yang keempat, hubungan manusia dengan alam itu menjadi rusak karena ular tadi, ya, dengan alam ciptaan yang lain. Nah, keempat inilah yang harus dipulihkan. Dan Allah mengatakan dari dosa itulah tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini kata Alkitab. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu Roma pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Roma pasal 3:23 dikatakan di situ, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh dibilang sepertinya pabrik dosa itu dalam hidup manusia. Jadi kita ini jadi pabrik dosa. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya melawan Tuhan. Ya. Kita sepertinya menjadi pabrik dosa yang mengakibatkan akibat kejatuhan manusia atau hidup kita adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Dosa telah mendatangkan maut dan memisahkan kita dari Allah. Jadi efek, ya, konsekuensi dari pelanggaran dari dosa itu sangat fatal. Kita kehilangan kehidupan kekal. Maut akan menjadi milik kita. Konsekuensinya kita akan menerima penghukuman. Sehingga makanya kita harus dibaharui. Siapa yang bisa membaharui kita? Dialah Allah Sang Pencipta, yang kita kenal dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang mampu membaharui kita, memulihkan kehidupan kita. Dan Allah sudah menjanjikan itu. Bagaimana Dia sanggup untuk membaharui kehidupan kita manusia dari dosa, untuk bisa mewarisi kehidupan yang kekal. Makanya di bagian C, di situ dikatakan janji Allah tentang pembaruan. Jadi ada janji Allah tentang pembaruan. Seperti apakah janji Allah tentang pembaruan itu? Nah, kalau kita perhatikan, salah satu ciri khas ajaran Alkitab adalah perjanjian kasih karunia. Jadi bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Itu ayat yang paling kita ingat adalah Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emas kita yang bicara tentang kasih. Jadi kalau ditanya ayat kunci dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka itu Yohanes 3 ayat 16. Kalau dia bicara kata kunci dari Alkitab, berarti KASIH, kasih. Itu kata kunci. Dan ayat ini bicara tentang janji. Tentang janji pembaruan yang Allah inginkan Dia kerjakan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang rusak gambar Allah itu yang diakibatkan karena dosa. Allah menjanjikan pembaruan itu. Perjanjian Lama mencatat janji Allah yang agung tentang bagaimana pembaruan hubungan Allah dengan manusia yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Itu Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Di situ ada ikatan perjanjian Allah yang kita bisa temukan. Misalnya perjanjian Allah dengan Nuh, kemudian perjanjian Allah dengan Abraham, keturunannya kita bisa temukan perjanjian Allah dengan Musa, ada perjanjian Allah dengan Daud, tentang tahta Daud, keturunan Daud. Ada ikatan perjanjian Allah yang diulangi kembali melalui kitab para nabi yang semakin jelas tentang nubuatan-nubuatan penyelamatan Allah terhadap kita manusia. Ini janji-janji Allah. Dan semuanya itu digenapi, sekali lagi, semuanya itu digenapi melalui Yesus Kristus. Yang Bapak sebutkan tadi, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bagaimana Allah berjanji bahwa Dia datang, Dia mengasihi kita, dan Dia ingin membaharui kehidupan manusia. Ini jadi janji-janji Allah tentang pembaruan. Kita bisa temukan baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru.
Jadi inilah materi kita bagian akhir. Dan sebagai kuncinya, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan, gitu ya. Tugasnya coba perhatikan di kegiatan pembelajaran model inquiry learning. Jadi model inquiry learning. Di situ ada 6 poin. 1, bacalah Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dan seterusnya. Rumuskanlah simpulanmu. Kemudian itu tugas pertama, ya, yang harus kalian kerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Jadi tugasnya baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kemudian ada pertanyaan, apa yang menjadi pokok pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus? Dijawab sampai yang ke-6. Kalau sudah selesai, silakan Anda kumpulkan. Nah, bagian terakhir, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sambil Anda mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami lewat pembelajaran hari ini. Biarlah materi ini menguatkan kami untuk berlangkah dengan iman, mendapatkan kasih karunia daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, tetap semangat.